Assalamualaikum Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima amma ba'du. Alhamdulillah, sore ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang, dan nikmat semangat. Mudah-mudahan selalu istiqomah dengan pertolongan Allah. Dan mudah-mudahan niat baik kami sore ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Sebelum yang sini dilanjutkan, marilah kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo Ustazah. Terima kasih Pak Warjo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Alhamdulillah kita sampai hari ini dan seterusnya hingga yaumil akhir. Allah tetap memberikan kesempatan dan izin kepada kita semua agar kita senantiasa tetap diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan keistiqomahan dalam mempelajari Al-Quran, memahami, mengamalkan, menghafal, dan terus mendakwahkan Al-Quran hingga ajal kita datang menjemput dan sampai pada tempat peristirahatan kita di alam barzah atau alam kubur, dan hingga yaumil akhir kita kelak dapat berkumpul bersama baginda Rasulullah SAW untuk mengaji bersama atau ngaji bareng bersama Rasulullah SAW. Tak lain dan tak bukan kita mengharapkan ampunan dari Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala hal-hal perbuatan yang Allah tidak ridhoi. Kita senantiasa kita mengharapkan di bulan Rajab ya Pak sekarang. Di bulan Rajab ini kita memohon kepada Allah curahan limpahan maghfirah, limpahan karunia, dan karunia yang paling utama adalah nikmat Al-Quran ini. Semoga kita tetap berada di dalam golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah tersebut. Insya Allah. Dan pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan surat Ar-Rahman. Untuk Pak Warjo, surat Ar-Rahmannya sampai ayat berapa Pak? Kemarin saya setor itu sampai 50 saja. 50 ya? Sekarang 51 sampai seterusnya. Coba 51 kita ya Pak. 51. Kemarin saya sampai 51 saja. Sekarang 52. Oh iya, sekarang 52. Iya. Karena 51 itu Pak Biayi. Ya, 52 ya Pak, silakan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihima min kulli fakihatin zaujan. Fihima, pada kedua surga itu Surga aja nggak apa-apa Pak Warjo. Di surga. Di surga. Boleh di surga, di kedua surga itu boleh nggak Pak? Maksudnya topiknya tentang surga ya. Kalau kondisi keadaan di surga. Di kedua surga itu fihima, di kedua surga itu zaujan, terdapat aneka buah-buahan dalam dua jenis. Min kulli fakihatin, dari setiap jenis buah-buahan itu ada yang rasanya segar dan sangat segar. Ada yang mengandung sedikit air dan banyak air. Ada yang kering dan basah. Nah, diringkas menjadi ada yang manis dan segar. Jadi di setiap jenis-jenis buah-buahan itu ada yang manis dan segar gitu misalnya. Di surga, ada yang manis. Di surga terdapat buah-buahan yang manis dan segar. Itu Pak. Buah-buahan yang manis. Di surga terdapat aneka buah-buahan yang manis dan segar. Di surga terdapat aneka buah-buahan yang manis dan segar. Ya, diringkas seperti itu, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fihima min kulli fakihatin zaujan. Di kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan dalam dua jenis. Di surga terdapat aneka jenis buah-buahan yang manis dan segar. Ya, seperti itu aja. Rinciannya tadi ada yang basah, ada yang kering, ada yang besar, ada yang apa lagi? Gitu ya Pak. Aneka rasa lah maksudnya. Yud, Fabi Ayi. Fabi Ayi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang manakah yang selalu kalian dustakan? Muttaqiina ala furusim batainuha min istabarok. Batainuha min istabarokin wajanal jannataini dan muttaqiina ala furusin, mereka duduk di atas permadani. Batainuha min istabrokin, yang dilapisi sutra yang halus dan empuk. Wajanal jannataini dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Jadi Pak sebentar, Pak Warjo itu berhenti di istabarok boleh Pak. Lalu lanjutan dengan wajanal, itu Pak. Oh gitu, salah. Nggih. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muttaqiina ala furusim batainuha min istabraq. Wajanal jannataini dan
Mereka duduk di atas permadani yang dilapisi sutra yang halus dan empuk. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang manakah yang selalu kalian dustakan? Fihinna qasiratut tarfilam yato mishunna in qablahum walajan. Fihinna qasiratut tarfi. Di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan di hadapan pasangan-pasangannya. Lam yato mithunna ins. Semua bidadari itu perawan yang belum pernah disentuh oleh manusia. Walajan dan jin. Walajan dan jin. Qablahum sebelumnya. Fihinna qasiratut tarfi lam yato mithunna ins qablahum walajan. Di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan di hadapan pasangan-pasangannya. Semua bidadari itu perawan yang belum pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang manakah yang selalu kalian dustakan? Coba dirangkai dulu sampai situ dulu. Sampai bidadari masih perawan. Sama penghuni surga duduk di atas permadani, lalu terdapat buah-buahan yang segar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihima min kulli fakihatin zaujan. Di kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan dalam dua jenis. Di surga terdapat aneka jenis buah-buahan itu, jenis buah-buahan yang manis dan segar. Maka nikmat Allah yang Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang manakah yang selalu kalian dustakan? Taji'ina ala furusim bato'inuha min istabaraq wajanal jannataini dan. Mereka duduk di atas permadani yang dilapisi sutra yang halus dan empuk. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang manakah yang selalu kalian dustakan? Fihinna qasiratut tarfi siratut tarfi fihinna qasiratut tarfi lam yato mishunna ins qablahum walajan. Di dalam surga terdapat bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan di hadapan pasangan-pasangannya. Semua bidadari itu perawan belum pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. Fabi ayyi ala'i
rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang manakah yang selalu kalian dustakan? Kata kuncinya Pak Warjo. Fihima min kulli fabi ayyi. Muttaqiina fabi ayyi. Fihin naqasiratu fabi ayyi. Fihima fabi ayyi ka'annahunna. Muttaqiina. Oh, Muttaqiina. iya, saudara. Fihima fabi ayyi muttaqiina fabi ayyi fihinna fabi ayyi ka'annahunna Sana belum? fabi ayyi. Sana belum kan? Fihima fabi Hmm. ayyi muttaqiina fabi ayyi fihinna fabi ayyi. Ya. Itu yang barusan udah hafal belum ayatnya Pak Warjo? Ayatnya belum, saudara. Ayatnya yang fihima min kulli fakihatin zaujan, coba udah hafal belum? Fihima min kulli fakihatin zaujan. Fabi ayyi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqiina coba. Muttaqiina ala furusim batainuha min istabraq. Wajanal jannataini dan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna qasiratu. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna ins qablahum wala jan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di surga terdapat aneka buah-buahan yang manis dan segar. Di surga terdapat buah-buahan yang manis dan segar. Di surga terdapat aneka jenis buah-buahan yang manis dan segar. Di Maka surga, nikmat Allah. maka nikmat Allah yang manakah yang selalu kalian dustakan? Mereka duduk di atas permadani yang dilapisi sutra yang halus dan empuk. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Allah yang manakah yang selalu kalian dustakan? Di dalam surga terdapat primadani, di dalam surga terdapat bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan di hadapan pasangan-pasangannya. Di semua bidadari itu masih perawan dan belum pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelum. sebelumnya. Maka nikmat Allah yang manakah yang selalu kalian dustakan? Nah, bisa ya itu ya. Kebayang Pak? Insyaallah. Oke. Nanti disetorkan yang itu. Yeah. Lalu Pak Warjo belajar Yeah. lagi yang ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Coba ka'anna tadi yang Pak Warjo sebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Sekali lagi dihafal. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Wah, marjannya jangan langsung dilepas. Wal marjan panjang, jangan wal marjan pendek itu. Bukannya pendek. Ulang lagi, dihafal lagi. Hampir A'udzu bisa. billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ka'annahunnal yaqutu, kecantikan dan keindahan bidadari-bidadari itu bagaikan permata yakut, wal marjan dan marjan. Iya. Maksa. Ka'annahunnal yaku. Ulang lagi dari depan. Ka'annahunnal yakutu wal marjan. Kecantikan dan keindahan bidadari-bidadari itu bagaikan permata yakut dan marjan. Iya. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang manakah yang selalu kalian dustakan? Al jazaul ihsan illal ihsan. Tambahin sampai 60 Pak Wajo. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Ulang lagi, ulang. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Hal jazaul ihsani, bukankah balasan amal yang baik itu illal ihsanu, melainkan dengan amal yang baik juga. Hal Melainkan akan jaza, dibalas dengan amal kebaikan juga gitu maksudnya. melainkan dengan amal kebaikan juga. Melainkan akan dibalas dengan amal kebaikan juga. Maksudnya ayat ini adalah bahwa setiap amal kebaikan akan dibalas dengan amal kebaikan juga. Ayo lanjut Pak, coba dirangkai lagi. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan amal yang baik itu melainkan akan dibalas dengan amal kebaikan juga. Fabi ayyi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang manakah yang selalu kalian dustakan? Ya, bawa dia nanti sampai sini ya, sampai hal Siap. jazaul ihsan ilal ihsan, Siap, terus siap. fabi ayyi ditutup pakai fabi. Oke, siap. Tadi dilancarin, setorkan sampai 61. Berarti kurang 16 lagi. 16 itu kan tidak semua 16, ada fabi ayyi. 16 dibagi kurangin 2. 16 bagi 2, berarti tinggal 8. Yang 8 fabi ayyi. Gitu ya, Pak? Ya. Makin menuju akhir itu makin mudah insya Allah. Ya. Ya. Sekarang saya lanjut izin ke Pak Soleh sama Pak Samsul. Assalamualaikum Ya. Pak Soleh, Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Ustazah, kemarin saya kelupaan. Rumah lagi kebanjiran jadi sibuk-sibuk, pas selesai udah 5:30, wah. Udah deh. Iya, nggak apa-apa Pak Soleh. Insya Allah niatnya dicatat, belajar juga insya Allah. Aman tapi kan Pak Soleh sekarang? Iya insya Allah aman. Amin, alhamdulillah. Rumah saya kan waktu kemarin-kemarin itu di depannya itu kan empang-empang ya. Sekarang diuruk itu Ustazah sama developer. Jadi dijadikan mau bikin perumahan apa-apa ya. Nggak tahu lihat. Jadi airnya nggak bisa menyerap ya? Ya, nggak bisa yang tadinya tempat waduk untuk kanal ya, ini ditutup untuk perumahan. Jadi tempat singgahnya air itu nggak ada. Dan lewat di depan rumah saya. Jadi rumah saya kalau hujan besar selalu banjir. Sampai berapa Pak tinggian banjirnya?
sampai Lutut? 60 meter, 70 meter, hampir 1 meter. Oh, masuk ke lantai dalam rumah. Iya, sampai ke dalam rumah, ke kamar-kamar. Udah halaman rumah udah semeter tempat berenangnya bocah-bocah. Oh iya iya. Antisipasi dari sekarang Pak di tinggi-tinggiin itu. Iya, itu belakangan manusia juga ya. Sebenarnya apa-apa yang musibah terjadi kita itu serahkan teknologi. Iya iya. Ada penghuni berapa orang di sana Pak? Tempat Pak Ada Soleh? 12, itu 12 kakak di situ. Di tempat Semuanya Pak Soleh ada iya. berapa? Oh, penghuninya Heeh. 5. Keluarga Bapak 5 Ya, orang. ya. Bapak, istri, Ya, anak dan 3 ya, saya sama istri dan 3 orang anak. oh 3 orang anaknya Pak Soleh. Iya. Usia berapa Pak anaknya? Paling kecil itu lagi kuliah di Gunadarma, sudah semester mau Yang kecil 4. udah kuliah, yang bontot. Iya, Oh, udah. yang dua udah berumah tangga. Yang 1, yang tengah-tengah laki belum. Udah Oh, tapi sudah kuliahnya. kerja. Yang Kerjanya belum, termasuk terus keluar lagi, Pak. oh Terus iya. keluar lagi. Sekarang lagi nganggur. Muridnya Pak Soleh banyak ya di rumah. Anak-anak sehubungan dengan hujan ini, jadi kan rumah saya tuh di balong di bawah. Jadi nggak ada yang turun, takut gitu. Paling Oh, ibu sama ini aja, ibu-ibu sama bapak-bapak. oh ibu-ibu ada ibu-ibu juga yang ngaji ya Pak. Ya, ibu-ibu saya mengajarkan metode ustazah ini dari Anaba. Ngafal ya Pak? Dia menghafal sama ini yang diajarkan ustazah aja gitu. Udah berapa ini Pak? Berapa orang yang ngafal ibu-ibu? Ya 10 kan ibu-ibu, terus Sudah bapak-bapak. berjalan Eh, berapa lama yang ibu-ibu bapak-bapak menghafal? 3 bulan. Soalnya kan ini dalam sepekan itu kan dibagi 3 mata pelajaran ustazah. Satu Apa aja? tahsinul Quran, perbaikan bacaan. Kedua belajar hadis, juga hadis yang anak-anak, tapi anak-anak itu buat SD SMP itu. Tapi Kalau itu yang kan ibu-ibu, yang orang tua, dia 10 itu saya ajarkan. oh Terus diajarkan banyak materinya. dia materinya banyak. Kadang-kadang kajian Islamiyah juga, ya apa-apa yang telah disampaikan ustazah apa, saya sampaikan lagi buat menguatkan girohnya dia dalam belajar mengajar. Karena kalau belajar aja nggak dicas, nanti akan kendor juga. Ntar mundur. Pakai paket komplit caranya Pak Soleh. Kaget kamu. Seperti apa itu ustazah? Iya, paket komplit. Sebenarnya kan dari yang saya ajarkan ini kan ini sebagai paket komplit Pak Soleh. Saya Pak Iya. Soleh itu mereka sudah dapat berapa surat yang dihafal. Kenapa? Selama 3 bulan, udah berjalan 3 bulan. Ya, Baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Itu dari juz 30 mulai dari Anaba atau dari mana? Startnya. Ustazah yang sudah diajarin sama ustazah itu. Di Oh, dari bawah. Anaba. Udah dapat Iya. udah sampai surat apa dia, Pak? Mereka Kalau sudah ibu-ibu agak sulit soalnya kan variasi. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada Saya tanya suratnya aja. Sudah ada ibu-ibu sampai kalau ibu-ibu Anaba, kalau bapak-bapak udah sampai surat Al-Mutaffifin. Karena nah, lihat dari kelancaran membacanya itu cepat, itu lebih cepat. Kalau terkadang terkendala di mereka itu membacanya masih tersendat-sendat saja. mereka mereka Pak Soleh ajarkan sistem hafalan atau ajarkan bagaimana? Sistem kayak ustazah aja menghafal yang Nah, udah jadi belajar. gini Pak Soleh, kalau mereka diajarkan sistem hafalan terbimbing seperti ini, Pak Soleh eh, nggak usah ditambahkan dengan materi tahsin dan lainnya, nggak usah. Itu saran saya. Cukup yang menguasai tahsinnya itu adalah Pak Soleh sebagai si gurunya. Kalau muridnya fokus di mereka dikasih pola contoh bacaan yang Baik. sesuai tajwid yang tartil. Iya. Jadi mereka misalnya amma yatasaalun
Satu ayat mereka berusaha untuk membaca sesuai dengan pola itu. Ketika Yang mereka udah ya, bisa tuh, sudah secara tidak langsung mereka itu sudah tartil alias mereka sudah vaksin ya. menguasai tajwid gitu aja. Pak. Jadi tanpa disadari mereka tuh sebenarnya sudah tahu tajwidnya, tapi tidak secara teoritik, Iya. secara pola. Jadi pakai sistem pola. Itu efektif itu Pak Soleh. Jadi udah dengan sendirinya otomatis sudah satu paket ya. Iya, tidak usah mereka di di apa ya dikasih beban materi tajwid nggak usah. Nanti dari sekian katakanlah 3 bulan mestinya mereka sudah lewat dari An-Naba. Iya. Mestinya tuh. Misalnya kalau satu pertemuan 5 ayat, dia mereka seminggu berapa kali pertemuan? Ngajinya berapa jadwalnya setiap hari atau seminggu berapa kali? Pekan 2 pertemuan, 1 pertemuan itu satu. Heeh. Nah, Mbak gitu dan Pak Soleh. Jadi saran eh, saya sistemnya pakai sistem pola aja. Nanti dari setelah 3 bulan berjalan, nggak sampai 3 bulan aja Pak Soleh sudah punya asisten dengan ya. sistem pola. Misalnya ada ibu-ibu yang dia sudah tartil nih 5 ayat, maka ibu itu nanti bisa mengajarkan kembali kepada teman-teman yang baru ngaji, kasih sistem pola itu. Sistem pola itu efektif. Dari Iya, hasil iya. riset saya itu efektif sekali Pak Soleh. Tanpa Pak Soleh membuang waktu untuk memberikan dasar ilmu tajwid. Mm-mm. Satu itu. Ini dari hasil riset saya ya. Saya kan diam-diam meriset juga Pak. Mengamati dari pola pembelajaran, metodologi eh, apa ya, mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Satu itu. Nanti ketika mereka sudah memiliki kemampuan menghafal Al-Quran secara tartilnya itu, tugas Pak Soleh, tugas pembimbing ini apa? Pastikan mereka benar-benar mungkin diuji, di kuis. Lalu Mm. jika Pak Soleh sudah nggak bisa lagi mau mengkuis apa, berarti kan dia tuh sudah tartil, sudah menguasai tartil. Hadirkan penguji yang bisa mentasih mereka. Mm. Kita sebagai penguji itu kan internal. Nah, coba Pak Soleh panggil di luar dari Pak Soleh, misalnya siapalah temannya Pak Soleh yang sudah hatam juz 30 dan dia sudah fasih ya. Suruh nguji. Nah, biar apa secara kompetensinya itu benar-benar eh, dapat diinikan lah, dapat dipertimbangkan. Gitu aja Pak Soleh. Selesai udah Pak Soleh. Lalu nanti baru kemarin kan saya kasih inian ya sedikit ya teori ilmu tajwid. Ah itu belakangan share gitu Pak Soleh. Jadi saya membalik membalik metodologinya. Itu Pak Soleh. Kasih mereka kesempatan untuk merasakan bahwa mereka itu bisa membaca Al-Quran secara tartil tanpa ada proses yang apa ya, yang panjang. Yang kedua mereka tahu apa yang mereka baca. dua dua kemampuan itu hadirkan kepada mereka, beri kesempatan kepada mereka untuk bisa merasakan, baru nanti ketika mereka sudah merasakan nikmatnya dua kemampuan tersebut, Pak Soleh kasih ilmu-ilmu yang lain, enak lancar Pak Soleh. Gimana Pak Soleh? Bisa dibayangin, kebayang atau tidak? Iya, Ustaz. Nah, mengenai tadabur, dari ayat. Jadi Pak Soleh mentadaburkannya itu dari ayat yang sudah Pak Soleh berikan kepada mereka. Berarti kalau dari Anaba, temanya adalah mulai membahas yang berkaitan tentang hari kiamat. Iya. Mengenai hari kiamat, Pak Soleh siapin tuh mengenai kultum hari kiamat. Nah, Pak Soleh punya ini kan, punya materi tausiah tentang hari kiamat. Bagaimana sebagai seorang muslim ketika mendapat informasi langsung dari Allah tentang hari kiamat? Apakah kita langsung meyakini atau ragu-ragu? Itu mulai dari situ cara
skema berpikirnya kita sebagai seorang muslim ya. Bagaimana nih Allah memberitahukan kita tentang hari kiamat. Bapak Ibu yakin tidak? Yakin. Bukti yakin apa? Bahwa hari kiamat itu kan nanti semuanya akan hancur. Tetapi kehancuran itu yang perlu kita ketahui adalah akan ada penghisapan, pengadilan. Akan ditimbang tuh amal baik dengan amal buruk. Apakah sudah siap dengan amal kebaikan, mengumpulkan amal kebaikan, memproduksi amal kebaikan. Nah, gitu. Jadi memberikan tausiah sesuai dengan tema yang sedang dia perjuangkan menghafal. Itu akan berbekas, Pak. Itu akan nancep. Kalau bahasa sekarang apa ya? Istilahnya radikal. Radikal itu kan artinya kan mengakar, menghujam sampai ke akar yang paling dalam. Cuma bahasa radikal diplesetin menjadi bahasa yang negatif. Padahal bahasa radikal itu adalah bahasa yang bagus, yang positif. Untuk perkuatan akidah. Yang namanya radikal itu akidah itu harus menghujam ke bawah, membuat seorang itu semakin tunduk patuh kepada Allah. Menghujam ke bawah tuh karakter Quran yang diharapkan adalah seorang hamba itu semakin samina wa ata'na kepada Allah. Itu kalau sudah bisa mampu mencetak seorang muslim seperti itu, outputnya itulah keberhasilan daripada lembaga pendidikan adalah di akhlakul karimah. Sebaik-baiknya akhlakul karimah adalah tunduk patuh taat kepada Allah. Sudah selesai itu, Pak. Simple tetapi sulit. Karena apa? Perlu konsentrasi, perlu perencanaan, sistematika pengajaran yang benar-benar alurnya itu berurutan dan pasti tercapai, pasti terjadi gitu. Tapi kalau masih mengambang, buang-buang energi, waktu, biaya, tenaga, itu Pak Soleh. Coba Pak Soleh sebagai pendidik riset lagi. Metodologinya diriset lagi, sering melakukan riset, insya Allah nanti akan membuahkan formula yang bagus Pak Soleh. Dan jangan lupa ini di bulan Rajab, minta pada Allah. Ya Allah berikan hamba. Pak Soleh kan sudah memilih jalur Fakde sebagai pendidik ya, apalagi pendidik agama. Itu jalur yang mulia. Tapi Pak Soleh harus mau meriset, rajin meriset, membuat riset, observasi, studi banding, amati. Penceramah banyak Pak Soleh, penceramah yang bayarannya mahal pun banyak, yang berkelas banyak. Outputnya apa? Hasil setelah menghadiri itu apa? Nah, itu yang temporer, tapi biayanya besar. Ada yang intensif, ada yang reguler dan lain sebagainya. Itu semua Pak amati, riset sama Pak Soleh. Lalu Pak Soleh buat metodologinya. Nah, saran saya itu Pak Soleh. Jadi kita bekerjanya sebagai inian Allah, pesuruh Allah. Kita sebagai pekerja Allah. Nah, gitu Pak. Mintanya masih pada Allah lagi, sang pemilik ilmu. Saran saya itu Pak Soleh. Simple, sederhana. Bagaimana manajemen ininya, evaluasi penilaiannya? Cukup pada saat belajar. Jadi azasnya adalah belajar tuntas. Apakah dia sudah belajar, udah tarif belum? Kayak tadi Pak Warjo bacanya langsung lepas. Dari depan sudah mulai bagus. Pas yang di akhirnya langsung dilepas, ulangin lagi. Udah dituntaskan saat itu juga. Jangan sampai ada menggantung. Udah, ketika sudah tuntas taktilnya, ketika belajar sama kita, lalu berikan mereka untuk menajamkan sendiri. Target pribadi itu untuk menajamkan sendiri. Nanti kita kasih lagi kesempatan voice note. Pak Soleh buka aja kegiatan voice note. Karena pertemuan 2 kali dalam seminggu itu
tidak cukup. Tidak cukup. Dulu para sahabat tuh sering komunikasi, sering silaturahmi ke Rasulullah untuk apa? Konsultasi, bertanya. Bertanya tentang kandungan Al-Quran atau bertanya tentang yang lainnya. Nah, itu jadi Rasulullah tuh selalu membuka pelayanan konsultasi terhadap umatnya, terhadap para sahabat. Kecuali ketika Rasulullah sudah masuk ke rumah, maka itu pelayanan buat keluarga, buat istri-istri beliau, itu buat anak-anak beliau. Itu Pak Soleh. Ketika Pak Soleh udah open melayani pendidikan, layani. Nah, sekarang zaman teknologi, Pak Soleh bisa menambah pelayanan kepada umat melalui voice note, gitu Pak. Gimana Pak Soleh? Terbayang ya? Ya, insya Allah akan dibenahi lagi sistemnya. Lagi. Disederhanakan, Pak Soleh juga tidak terbebani jadinya. Saya udah mengalami di posisi kayak Pak Soleh, bebannya, waduh, apakah seperti ini kok saya jadi berat ya? Ya. Belum di penilaian, aduh. Saya terus mengkaji lagi, ada yang salah di mana ini gitu. Udah, di sistem, maka saya rubah sistemnya seefektif mungkin, sepraktis mungkin, seefisien mungkin. Saya tidak terbebani karena Allah itu memberikan ujian sesuai dengan kemampuan. Jadi beban saya ingin melakukan beban ini dengan ringan, tapi hasilnya maksimal dan saya senang. Yang saya ajarkan juga senang. Nah gitu, asasnya itu kemudahan. Seperti itu Pak Soleh. Bisa di-copy Pak Soleh, kalau mau mengcopy silakan di-copy sistem saya, lalu Pak Soleh modif dengan inian Pak Soleh. Ya. Situasi dan kondisi Pak Soleh di sana. Intinya saya yakin ketika bapak-bapak, ibu-ibu yang Pak Soleh bimbing mereka itu apa ya, bisa menghafal, senang sekali tuh mereka Pak. Dan tartil, mereka senang sekali. Itu udah target maksimal itu. Mereka sudah bisa mencapai target maksimal. Mereka senang sekali. Kenapa? Karena selama ini mereka perlu itu, tetapi belum ada gitu, belum ada fasilitasnya. Dan Pak Soleh bisa memfasilitasi itu. Mereka sangat, itu merupakan hadiah istimewa bagi mereka. Udah, ketika mereka membahagiakan seseorang, maka kita mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Itu Pak Soleh prinsipnya. Bekalnya Pak Soleh nanti di akhirat berlipat ganda tuh seperti itu maksud. Itu Pak Soleh ya. Ya, alhamdulillah. Insyaallah saya akan ini lagi, tekankan lagi. Soalnya ketika ditawarkan produk ini ya, mereka itu senang banget Ustaz. Apalagi bapak-bapaknya itu ya. Sampai sampai kasus Al-Mutaffifin itu ya. Dengan selama ini kan mereka nggak tahu tuh tentang, mereka hanya membaca. Terus nggak tahu isinya itu apa yang dibaca itu. Ternyata yang dibaca itu peringatan-peringatan. Misalnya ada apa? Ada ancaman-ancaman, sehingga makin keimanannya kepada Al-Quran itu semakin tambah gitu. Mereka semakin haus ya. Makin haus dengan apa lagi nih, besok apa lagi nih. Nah, saya bilang kalau mau. Nah itu yang terjadi ketika para sahabat di zaman para sahabat itu begitu Pak. Makanya setiap ada inian mereka itu langsung datang ke Rasul, segera ingin ketemu, konsultasi pada Rasul. Itu Pak Soleh. Kenapa? Rasulullah kan menyampaikan wahyu itu kan berangsur-angsur Pak. Kalau sekarang kan kita enak, Al-Quran sudah lengkap, tinggal Bapak nyuapin dikit-dikit. Mereka ketagihan Pak Soleh, stoknya masih banyak, ada 6.236 ayat. Mereka baru dapat berapa? Baru dapat 100. Pasti kan mereka, Pak Soleh mau lagi dong, mau lagi gitu ya. Bahasa ininya lah, bahasa sehariannya. Pak Soleh tinggal kasih. Nah, sebelum kasih, Pak Soleh apresiasi mereka dulu. Coba Bapak siapalah, misalnya Bapak A, Bapak kasih kesempatan mereka untuk menjelaskan tentang hafalan yang sudah mereka hafal. Misalnya surat apa terserah sembarang mereka pilih. Dikasih kesempatan belajar untuk kayak kultum gitu Pak Soleh. Mereka ngapal, presentasi ngapal 5 ayat, lalu mereka terangkan apa yang mereka pahami dari 5 ayat yang mereka
presentasikan. Kasih kesempatan mereka gitu. Nah, dari situ mereka akan terus berusaha mencari informasi selain ke Pak Soleh, mereka akan cari lagi. Aktif untuk mencari ilmu, bisa di Google, bisa apapun lah dari manapun. Nah, gitu Pak Soleh. Ya, Ustaz. Bimbing mereka menjadi seorang muslim yang mandiri, yang aktif, produktif. Sehingga mereka nanti akan mengajar lagi. Itu cara efektif untuk mencetak seorang SDM yang tangguh gitu Pak Soleh. Saya yakin jika seperti itu, Masya Allah, Indonesia akan makmur, baldatun, diberikan anugerah oleh Allah. Itu dari hasil riset saya, bagaimana cara menyelamatkan Indonesia, mensejahterakan Indonesia pakai Al-Quran. Caranya pakai Al-Quran gimana? Itu jiwa-jiwanya, karena mayoritas umat penduduk Indonesia itu umat Muslim. Jiwa-jiwa mereka itu mesti harus disuburkan, disehatkan juga pakai Al-Quran gitu Pak Soleh. Itu Pak Soleh ya, semangat Pak Soleh. Ya, Ustaz. Insya Allah Kalau Pak direalisasikan. Soleh berkenan, sesekali saya mau Zoom dengan mereka. Suatu saat, jika berkenan dan Allah Ya. mengizinkannya, saya akan Zoom bersama mereka. Ya, insya Allah, Ustaz. Gitu Pak Soleh. Mereka bisa Zoom kan? Bisa, insya Allah. Iya. Mungkin Pak Samsul, Pak Warjo juga boleh kita jadwal ya Pak, untuk silaturahmi dengan Ya, monggo. santrinya Pak Soleh. Siap, siap. Itu untuk memotivasi aja Pak, memotivasi. Itu Pak Soleh. Bahkan Ya. mungkin sesekali digabung dengan Pak Samsul, Pak Warjo. Terus dikasih intermezzo surat pilihan. Nah, ini kan pilihan ada Ar-Rahman, Al-Waqiah. Nggak apa-apa, Pak. Mereka kan sering dengar tuh tentang Ar-Rahman, Al-Waqiah, ayat kursi udah saya buatkan juga. Oh, yang udah saya buatkan, kasih itu intermezzo misalnya setelah Al-Mutaffifin, Bapak ini ada surat pilihan. Nah, kita mau ke surat pilihan dulu sebelum melanjutkan yang lainnya. Nah, kita merasakan ibaratnya buah, banyak aneka buah-buahan. Yuk, kalau makan mangga terus kan bosan, ayo kita coba makan buah yang lain. Gitu Pak Soleh. Ya, insya Allah. Seperti ini kan surat Ar-Rahman kan Pak Bapak kan sedang ini merasakan surat pilihan yang lain. Sementara Iya. kalau yang juz 29 kan sampai surat apa ya? Al-Mursalat atau Al-Marid? Al-Mursalat. Al-Marid udah lewat ya? Mursalat ya? Iya. Bukan Iya. itu. Mudassir. Ustaz. Oh, ke Al-Muzamil ya kemarin mau masuk ke Al-Mudasir ya betul. Astagfirullahaladzim. Kita nanti setelah Ar-Rahman kita lanjut ke Al-Mudasir. Nah, seperti itu. Sehingga surat yang pilihannya itu tetap berjalan pakai Iya. voice note. Al-Mudasir tetap kita lanjutkan pembelajarannya. Iya. Seperti itu. Kalau surat-surat yang lain udah selesai semua kan kita udah bahas, udah kupas ya. Udah. Iya. Gitu Pak Sul. Al-Muzammil itu ayat yang terakhirnya, Ustaz. Al-Muzamil, iya. Yang terakhirnya. Betul. Ya, Untuk belum. Al-Muzamil di sini Pak Warjo sudah selesai. Al-Muzamil Pak Samsul sama Pak Soleh udah bisa. Belum. 20-nya Kalau belum. gitu kita ke Al-Muzamil Ar-Rahmannya kita cukup close ya. Ar-Rahman nanti bisa Ya. sendiri. Kita ke Al-Muzamil yang ayat 20 aja kalau gitu. Biar Enggak, Al-Muzamil. Tasin nggak apa-apa rohmannya, soalnya ini tentang seru juga, ini tentang isinya, tentang bidadari Nanti gitu Pak Soleh ya. isinya Pak Soleh kan Pak Soleh Ya. bisa baca. Nanti Pak Soleh bisa tanyakan apa yang mengalami kendala di dalam surat Ar-Rahman. Iya. Saya mau Yuk, bantu yang Ustaz ya. Al-Muzamil. Ya? Berbeda sih Ustaz ya, kita menghafal sendiri sama kalau sama guru gitu ya. Ada ijab kabulnya Ustaz ya. Ada ini Jadi gini Pak Soleh, ini ya, tipsnya. itu menancap gitu. Kalau misalnya kita menghafal sendiri ya hilang gitu aja, nggak ada serah terimanya. Ini ya, Sehingga untuk menyampaikan tabarukan. kepada, menyambung lagi kepada yang lain, mentransfer ke yang lain, itu ya bisa pakai ru'ya kita, nggak ada sanatnya dari siapa gitu.
Mantap. ini aja itu mental Pak Soleh. Mental. Tipsnya ini saya ini kan. Saya gini Pak Soleh. Saya Ya. kepada saya lagi ya, kenapa saya bisa seperti ini? Yang pertama adalah ketika Ustadz saya yang dari saya SD yang membimbing saya dari awal itu hijrah, beliau dapat amanah dakwah ke daerah yang lebih jauh, maka mulai saat itu saya tidak ketergantungan oleh Ustadz saya tersebut, tapi saya tetap berkomunikasi. Mm-mm. Jadi kalau ada apa-apa, saya komunikasi. Dan saya itu menggali terus secara mandiri terus saya asah karena ilmu yang dari ilmu pembekalan yang dari beliau itu sudah mumpuni. Sehingga saya harus pergunakan untuk terus digali mengolah sampailah saya dapat sampai sekarang ini saya mandiri. Beliau sudah wafat sekarang. Berapa mungkin 5 atau 10 tahun lalu beliau sudah wafat, semoga Allah merahmati beliau. Dan di tempat yang baru dakwah beliau berhasil juga. Sampai beliau difasilitasi, dikasih rumah, dikasih segala macam lah. Itu jamaahnya alhamdulillah tercerahkan. Alhamdulillah. Jadi baguslah ininya agamanya, amalan agamanya. Nah, jadi Pak Soleh sudah diberikan ilmu alat oleh Allah dan sudah dikenalkan oleh saya mengenai metodologi dan barusan juga saya sudah memberikan pembekalan mengenai riset. Jangan pernah lelah untuk terus melakukan riset. Sebagai seorang pendidik yang sejati itu, dia tidak flat. Dia Iya. terus, kenapa? Islam itu mudah. Buktikan bahwa Islam itu mudah. Kalau masih sulit, coba di riset lagi, dikaji lagi, terus saja melakukan eksperimen-eksperimen itu sampai menemukan. Dan tak lupa adalah selalu terpaut doa pada Allah, ya Allah, hamba mohon padamu setiap saat, setiap ada kesulitan, mentok nih akal kita, langsung doa. Senjata seorang muslim adalah doa. Itu hadis itu benar. Sehingga Bapak secara tidak langsung mengamalkan segala macam al-hadis, segala macam Al-Quran, baik yang sudah dipelajari maupun yang tidak dipelajari, itu langsung tuh diilhami oleh Allah gitu Pak Soleh. Nah nanti ketika belajar, maka Pak Soleh mempunyai kesempatan untuk apa? Dikonsultasikan. Itu. Terkait tentang tabarukan tetap. Tapi untuk sekelas Pak Soleh, Pak Samsul Pawarjo, untuk saat ini saya merasa sudah apa ya, sudah harus berani untuk mandiri gitu, meriset, mengeksperimen, mengekspor dengan Iya. inovasi sendiri. Nanti kalau ada kesulitan, karena apa? Nanti Allah akan memberikan karunia yang berbeda juga, bahkan yang lebih baik dari saya bisa jadi dengan versi kebutuhan Bapak semuanya. Dan saya terus meriset lagi. Terus saya melakukan riset lagi. Karena apa? Jelajah dakwah saya kan semakin jauh. Yang tantangan yang saya hadapin semakin berbeda. Gitu. Belum lagi banyak sekali. Karena saya akan menemukan 72 golongan umat Islam yang pahamnya itu ada 72 versi. Nah, tetapi saya akan satukan mereka. Saya akan rangkul mereka menjadi satu apa dengan Al-Quran. Nah, gitu. Itu Pak, itu tantangan saya ini. Baru tadi ada konsultasi di jamaah yang ada di Banjarnegara sana, yang ada di Jawa Tengah. Gitu. Saya tetap satu, fokus Al-Quran. Apapun background keyakinan mereka, aliran mereka, satu, Al-Quran. Selama mereka itu berpegang teguh pada Al-Quran, maka mereka akan selamat. Tetapi kalau mereka Al-Quran itu tidak diutamakan, lebih mengutamakan daripada apa ya, ideologis organisasinya, maka nggak usah didoain, itu sudah janji Allah. Dia akan tersingkirkan. Al-Hadis kan barang siapa yang berpegang pada kitabullah dan Al-Hadis, di perjelasan dalam hadis, maka dia akan selamat untuk mengisi akhir zaman. Akhir zaman itu sesuatu yang pasti kan, hari kiamat itu pasti terjadi kan. Iya. Bagaimana cara mengisinya sebagai seseorang yang apa, yang mempunyai perisai? Kita sudah dikasih perisai sama Allah. Kita sudah dikasih senjata sakti yaitu Al-Quran, Al-Hadis. Sibukkan diri kita itu dengan Al-Quran dan Al-Hadis itu aja. Segala Iya. informasi apa ya, info-info yang invalid ya, yang tidak bisa kita terima secara lahir dan batin, logika maupun hati,
udah kita sibukkan aja cari di Al-Quran ini adalah ilmu panduan kita. Cari, sibukkan, udah kuatin terus sehingga kita tidak sempat lagi ngurusin di luar daripada informasi Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini nanti jamaah Bapak begitu aja. Selebihnya muamalah yang bisa yang bisa mengembangkan bisnis. Allah memberikan model kepada kita. Coba tengok apa yang ada dalam diri kita. Kita bisa apa? Oh, tenaga kita. Ya udah, tenaga kita bisa apa misalnya. Terus tetangga kita bisa apa? Bisa bikin kulit lumpia, produksi kulit lumpia berapa maksimal yang bisa dicetak, yang bisa diproduksi. Bisa 1.000, naikin jadi 2.000. Satu aja, hanya satu. Kulit lumpia misalnya. Udah, ajak itu bapak-bapak yang ngaji, ibu yang ngaji untuk apa? Menjadi produsen kulit lumpia. Habis itu bagi-bagiin. Dalang sedekah bagi-bagiin. Belajar dari situ aja dulu, bersosial dulu. Ternyata masih luber lagi, jual. Jadi, Pak. Menjadi seorang yang beruntung dunia dan akhirat itu sangat mudah sekali. Sangat mudah. Polanya sederhana, begitu aja udah. Modalnya dari mana? Dari jamaah. Nah, silakan mereka bersedekah, satu orang berapa, mau itu dalam bentuk rupiah, mau itu mereka bawa terigu, ada yang bawa minyak, ada yang bawa telur. Udah, lalu yang lainnya tenaga, berikan tenaga. Udah produksi. Selesai Pak Soleh. Ngapain tuh? Siap-siap Pak Soleh jadi pembimbing apa ya? Entrepreneur. Iya. Karena saya juga lagi Allah. mau nyiapin di sana selain dakwah Al-Quran juga entrepreneur juga Pak. Saya lagi memilihkan entrepreneur yang mudah dari yang termudah sampai yang tersulit. Jadi saya bawa koper, di dalam koper saya itu tidak hanya Quran dan hadis, ada entrepreneur juga, muamalah juga lagi disiapin. Gitu Pak Soleh. Insya Allah tuh makin senang mereka Pak. Iya. Mereka butuh apa ya? Butuh pembimbing yang praktis, yang mudah mereka cerna, mudah mereka amalkan. Gitu Pak. Coba kita ke Al-Muzamil, Pak Samsul. Ya, ya siap. Coba Pak Samsul Al-Muzamil yang langsung 20. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak. Baca Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna, sampai adna aja dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم Adna. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى. Sekarang dihafal. Coba. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى. Nah, Inna rabbaka ya'lamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, annaka taqumu, bahwa sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW terkadang bangun malam atau mendirikan sholat malam adna, Kurang dari sepertiga malam. kurang dari atau enggak ini aja adnanya, terkadang di laili, terkadang di sepertiga malam, sulusa Pak, Malam. Selesai sepertiga ya, 2/3. 2/3 sulusayil laili. Nah, itu nanti mau diputus gitu. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. Enggak, minnya belum. Sampai di adna dulu. Oh, min. Usahakan hafal sampai adna dulu.
Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna. Bisa Pak? Sampai situ? Insyaallah. Insyaallah. Sekarang lanjut. Itu yang pertama dari Pak Samsul. Siapa yang keduanya? Min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu. Pak, sampai situ dulu. Min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu. Dihafal. Min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu. Ya, min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu. Coba sekali lagi. من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. Ya. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Lanjutin. وطائفة من الذين معك. Dihafal wa ta'ifatum. وطائفة من الذين معك. Dari min sulusayil sampai ma'ak. من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. Sekali lagi sampai lancar. من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. Dirangkai dari inna rabbaka. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وثلثه وطائفة من الذين معك. Udah hafal, Pak? Ya masih, tapi Coba dihafal. sudah lancar. Nah, Pak Samsul, Ya. inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana. Di sini napasnya maksimal sampai di mana, Pak? Ini kan panjang. Saya sampai suruh sahu bisa, insya Allah. Sampai sulusahu. Atau Oh ya, berhenti di sulusahu ya. Wanisfahu wa sulusahu situ ya. iya. Nah, berhenti sampai di situ. Lanjutin wa ta'ifatum. Oh, langsung nggak usah diulang nih. Enggak usah. Ya. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusah wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Ya, bisa lancar, Pak. Hafal. Ya, insya Allah. Nah, kuatin seperti itu. Jadi maksimalnya Bapak nafasnya wa sulusah sampai situ, lalu wa ta'ifatum. Jadi jaga tartilnya. Ya. Jaga tartilnya dengan sinkronkan nafasnya. Ya. Jadi antara nafas dengan tartil harus seiring ya, Pak. Ya, insya Allah. Tuh. Dan nggak usah diulang lagi karena sekali lagi mulai sekarang samakan dengan versi saya bahwa wasol atau wakofnya ya. Wakofnya itu berdasarkan di makna. Ya. Itu Pak Samsul. Jadi Pak Samsul mempunyai dua kemampuan antara wakaf wasol sesuai tajwid yang tanda baca tajwid ya pada kaidah tajwid istimewa ulama. Nah sekarang Pak Samsul dan bapak yang lainnya belajar wakofnya itu sesuai makna dan sesuaikan nafas.
tapi Ya, tetap ya, menjaga tartil. Tartil itu utamakan, mau itu wakaf ya, tanda ya. tajwid istimewa ulama maupun wakaf berdasarkan makna, tartil itu wajib diutamakan. Nah, sekarang kita ke pengertian maknanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui bahwa Rasulullah SAW terkadang bangun malam itu di 2/3 malam, di pertengahan malam, di 1/3 malam. Begitu juga dengan para sahabat. Nah, simpelnya begitu Pak Samsul. Ya, Silakan. ya, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Diterusin aja ayatnya sampai ma'ak. Ntar baru diterjemahin. Wa ta'ifatumnya أعوذ terusin. بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW terkadang bangun malam kurang dari 2/3 malam, atau di pertengahan malam, atau di 1/3 malam. Dan para sahabat juga mengikuti beliau. Nah, ini Pak Samsul, kurangnya nggak usah. Jadi terkadang bangun malam langsung aja gitu. Di 2/3 malam, di pertengahan malam, atau di 1/3 malam gitu. Oh iya ya. Direvisi aja Pak, kurang darinya itu direvisi. Biar nyambung sama di ayat yang di atas kan, di awal-awal surat Al-Muzammil diterangkan juga kan mengenai 1/3 malam, pertengahan malam, 2/3 malam. Nah, ini dibalik. Ya. Kalau ini terkadang bangun malam di 2/3 malam, pertengahan malam, atau di 1/3 malam. Ya. Itu Pak, kurangnya nggak usah, dihapus saja. Ini belum saya revisi. Ya. Coba lagi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW terkadang bangun malam di 1/3 malam, di 2/3 malam, di pertengahan malam, atau di 1/3 malam. Dan para sahabat juga mengikuti beliau. Iya. Bisa kebayang ya antara ayat dengan arti? Ya, insya-Allah. Ya, ini kan ada berapa ya? Ya ini sampai berapa? Sampai sampai 5. 5. 5, ya. Mungkin. A, Iya, B, 5 C, sampai D, E, F, G. Ini sampai huruf apa sih? Sampai Sampai 5. Ya. Oh, tetapi diperkecil lagi, Pak. Oh iya. Coba Pak Samsul, itu tadi yang di atasnya ya, sekarang yang bawahnya Pak Samsul. Innallaha ghafurur rahim. Udah nggak? Coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله غفور رحيم. Udah ya, bisa. Tambahin lagi. Wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Coba. Wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Masih mudah. Ya. Wa khairau wa a'zoma ajra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
Udah bisa hafal belum dari huwa khairu wa a'zama ajra? Ya, ini Wastaghfir. kadang-kadang di wa'azomanya ini yang masih kurang. Tapi insya Allah dilatih Ustaz. Ustaz bisa, insya Allah. Huwa khairu. Coba sekarang a'zama ajra. A'zama aja, wanya nggak usah. A'zama ajra. Sambung dari huwa khairu. Huwa khairan wa a'zama ajra. Ringan, Pak? Ya, insya Allah. Ya, diputus-putus ya, jangan kalau untuk tahapan merangkai diputus-putus dulu, jangan langsung dipanjangin. Nanti panjangin kalau Ya, udah putus-putusnya itu udah ya, ringan, baru tinggal diikat, ya. dipanjangin. Wa khairu wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Nah, itu Ya, yang dijaga tartilnya. ya. Tambahin A'udzu wa ma billahi minasy. tuqaddimu. Ya, Wa ma tuqaddimu, satu baris ya, dulu naik ke atas biar ya. yang 20E-nya selesai. Wa ma A'udzu billahi tuqaddimu li minasyaitonir. anfusikum sampai li anfusikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تقدموا لأنفسكم. Bisa itu? Langsung. Langsung satu baris insya Allah bisa ini. Min khairin tajiduhu indallah. Indallahnya gampang. Sering Ya. tajiduhu indallah. Coba Pak, tajiduhu indallahnya. Tajiduhu indallah. Min khairin tajiduhu indallah. Min khairin tajiduhu indallah. Udah bisa hafal yang itu? Coba wa ma tuqaddimu sampai indallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله Lanjutin ke هو bawah. خيرا وأعظم أجرا Wa azoma, هو bukan wa azomu. خيرا وأعظم أجرا Bagus, واستغفر الله bagus. إن الله غفور رحيم. Inna rabbaka dengan yang ini, yang atas sama yang bawah. 20A dengan 20E. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. Nah, Pak Samsul kesulitannya keselipatnya di tempat yang sama yaitu wa azoma. Jadi yang perlu Pak Samsul, ini di layar Pak Samsul kelihatan kan? Ya, ya. Nah, perhatikan mulai dari huwa khairo itu kan pakai mat badal ya, tanwin. Ya. Terus ajro juga tanwin. Jadi dia menjadi maf'ul semua, Pak, menjadi objek. Azoma juga dia pakai fathah. Ya, 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 ya. Huwa khairu wa azama ajra. Itu, Ya. Pak. Ya. Nah, di sini dia sepertinya fiil. Ya, ya. Seperti fiil makanya. Nah, isim yang berwazan fiil.
Itu, Pak. Ya. Ya, itu aja ininya ya. Tapi kita tidak menekan, kita tidak Ya. memfokuskan kepada pembelajaran nahwu sorof, tetapi ada Ya. isim yang dia itu berwazan fiil. Itu aja. Ya. Sehingga Ya. yang perlu Bapak di sini dikuatin supaya bisa nyantol adalah ini fathah semua. Fathah semua. Ya. Ya, Ya. walaupun itu tampilannya fiil, tetapi sejatinya isim. Ya. Wa khairu wa a'zama ajra. Ya, Pak. Ya. Dikuatin, tajemin. Wa khairu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو خيرا وأز هو خيرا وأعظم أجرا. Ya, bisa ya, Pak. إن شاء الله. Untuk artinya nanti bisa dibaca aja. Ya. Bisa dibaca di ini, insya Allah. Karena Ya. sudah saya buat tabel-tabel, jadi Bapak tinggal Ya. pasangkan aja. Ya. Terus caranya seperti itu, Pak. Untuk ini pengalaman saya untuk menguasai surat Al-Muzammil ayat 20 dengan mudah itu. Yang atas, yang belakang. Ketika depan dengan belakang kita sudah kuasai, tinggal tengahnya. Itu untuk apa? Secara mental. Mental Ya. kita harus Siap. tangkis dulu nih. Iya, bagaimana cara mengkondisikan mental kita untuk menghafal Al-Muzammil yang ayat 20 ini bisa ringan. Nah, pegang atas dengan bawah. Teknik-tekniknya seperti itu. Lalu nanti ini di sini ada karakter A5. Nah, ini kalau yang wallah itu mudah, Pak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Itu yang pertama, nanti pas Samsul sampai situ. Kemudian ada dua A5. Nah, A5 yang pertama, Ya. aduh, A5. Coba, Pak. Wa khairu wa ab. Wallah. Wallahu أعوذ yuqaddirul بالله laila من wan nahar. الشيطان الرجيم والله يقدر الليل والنهار. Nah, itu sampai situ mudah, Pak. InsyaAllah. Nah, tinggal yang A5. A5 allan tuhsuhu. Sampai situ aja dulu. Alima allan tahsuhu. Alnya tahan. Allan tuhsuhu fataba alaikum. Coba panjangin dikit lagi. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Bisa itu, Pak? Dihafal sampai situ? InsyaAllah. Coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. Tadi berhentinya sampai nahar aja, Pak. Alimanya sendiriin. Karena ada dua alima. Ya. Untuk menandakan. Ya. Itu ya. Catatannya di situ. Nah, tambahin lagi. Ini alimanya soalnya belum selesai. Alimaan lan tuhsuhu fataba alaikum. Masih koma. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sampai di situ. Faqra'una. Coba. Astagfirullahaladzim. Faqra'u ma tayassara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. Ya, bisa dihafal itu faqra'u. Insyaallah itu sudah Kalau udah biasa bisa dengar. sampai faqra'u minal Qur'an dari wallahu. Jadi wallah berhenti di wan nahar. Mulai lagi Ya. alima sampai minal Qur'an. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. Ya, sekarang ini alimah yang kedua. Alimah ang sayakunu minkum mardo. Coba.
علم أن سيكون منكم مرضى. Nah, bisa itu, Pak? Ya, Nah, sekarang jadi kasih. kalau sudah bisa dapat 2 A5, aman. Tinggal Bapak berjuang dari wa akhoruna. Ada 2 wa akhoruna. Coba wa akhoruna yatribuna fil ard yabtaguna minallah yabtaguna min fadlillah. Itu wa akhoru yang pertama. Lalu Ya. wa akhoruna yuqatiluna fi sabilillah. Sama. Tadi ada 2 A5, sekarang ada 2 wa akhoru. Challenge Bapak itu. Ya, Kuasain ya. 2 wa akhoru. Lalu nanti Bapak gabung. Kalau udah dapat A5 tadi udah bisa. Wa akhoru ada 2 ini Bapak bisa. Dirangkai Ya. dari Inna Rabbaka. Itu Pak Soleh, Ya, Pak ya, Samsul. ya, ya, Nah, insyaallah. setelah 2 wa akhoru, maka yang ini mudah. Faqra'u Faqra'u ma ma tayassara minal ya, Qur'an. faqra'u ma tayassara minhu. Minhu ini Minhu. maksudnya badal dari Quran. minal Quran, ya. Ya, Faqra'u ma tayassara min wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Udah, ya, 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 ya. insya Allah tinggal dikit lagi. Ya, kunci-kuncinya dapat insyaallah. Yang Nah, gitu bingungnya ya. kemarin itu berulang-ulang. Jadi mana yang ya. Iya, iya, Insyaallah iya. kalau sudah tahu Ini belum saya kuncinya revisi, insyaallah. Pak. Ini belum saya revisi. Nanti Ya, saya akan revisi lagi dengan tadi kunci-kunci ya, yang mudah tadi. ya, Kenapa ya, ini ya. saya buat seperti ini? Karena pijakan saya dua kelas ibu-ibu yang jadi pionir terdepan. Ya, Eh, ya, saya bisa membuat PDF ini kan karena saya ngiring 2 ibu-ibu tuh yang terdepan. Yang dari ya. awal sampai sekarang dia masih istiqomah masuk ke juz 27. Tadi sudah mulai buka surat Atur. Oh, Ayat 1 sampai alhamdulillah. ayat 6 Atur. Dan Ya, ya, saya berikan tampilan PDF seperti ini agak panjangan dia bisa. Nah, itu tolak ukurnya. Nah, ya, 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 tapi itu kan beliau. Saya kan ya, ya, mengkaji lagi untuk bapak-bapak apa nih kesulitannya. Nah, Pak ya, Samsul kesulitannya di ayat 20 apa? Makanya saya kemarin coba ekstrak. Saya riset ya, lagi, oh saya harus ringankan lagi nih dari PDF ini. Kemungkinan ya, ya, kepanjangan. Nah, harus saya ya, ya, ya. kuncinya saya pendek-pendekin. Nah, kalau pendek kayak tadi bisa ya, Pak? Insyaallah bisa. Oke. Untuk Insyaallah. selanjutnya Pak Samsul berjuang sendiri. Saya tunggu Ya, yang insyaallah, ayat insyaallah. 20. Oke, Alhamdulillah untuk Insyaallah. Pak Soleh tadi ya wejangannya mengenai metodologi pengajaran Tahfiz Quran. Selebihnya Pak Soleh bisa sama Pak Soleh juga untuk artinya sama. Pak Soleh ayatnya sudah hafal tinggal artinya. Silakan dihafal artinya. Saya tunggu voice note-nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf lahir dan batin. Illa liqa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Ya, Ya, alhamdulillah. Saya izin tutup ya. Selamat ya, terima menunaikan kasih. ibadah sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim.